Saat suara Yang Mulia Leiya jatuh, bola guntur di atas kepalanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan guntur yang tak ada habisnya, dan guntur yang besar menenggelamkan segalanya, mengubah aula ini menjadi lautan guntur. Di saat yang sama, cahaya petir meledak dari tombak petir di tangannya. Cahaya guntur begitu kuat sehingga menyebabkan beberapa penguasa alam di Zun merasa sedikit mati rasa. Dalam sekejap, Yang Mulia Leiya berubah menjadi guntur, seperti raksasa guntur, dan nafas yang terpancar membuat semua orang berubah warna. Napas yang kuat. Kekuatan guntur ini adalah dewa guntur dan kilat, dan memiliki ketertarikan yang kuat terhadap jalan guntur dan kilat. Orang ini takutnya dia telah berkultivasi menjadi hantu dewa petir dari sekte dewa petir. Tidak heran dia begitu percaya diri dan tidak masuk akal. Sekarang, jika putra ini memiliki cukup kesempatan, setelah 10.000 tahun, sekte dewa petir mungkin dapat memiliki Master Tianzun tambahan. Ucap banyak orang yang hadir membicarakannya. Siapa yang dapat datang ke keluarga Ji kuno, yang bukan ahli top, memiliki visi yang luar biasa, dan dapat melihat sekilas bahwa Yang Mulia Leiya luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa Yang Mulia Leiya hanya berada di alam Zun manusia, tetapi aura yang dipancarkannya mungkin sebanding dengan aura penguasa bumi. Nak, matilah, teriak Leiya dalam guntur tak berujung, mata Yang Mulia Leiya meledak dengan guntur, dan tombak guntur di tangannya meledakkan Qin Chen dengan keras. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur dan mati selamanya. Kekuatan guntur, konyol, 6 seni pedang reinkarnasi hidup dan mati. Kata Qin Chen tidak memiliki pemikiran lain selain niat membunuh yang tak ada habisnya ketika dia berani menarik perhatian Ruyu. Dia tidak sepenuhnya mendesak Wan Jianhe, tapi hanya diaktifkan sedikit, nyalakan Wan Jianhe. Tiba-tiba, dari pedang emas di tangan Qin Chen, cahaya pedang meledak ke langit, dan dia menebas Yang Mulia Leiya tanpa ragu-ragu. Reinkarnasi hidup dan mati, kematian tanpa akhir, kata Qin Chen menebas dengan pedang ini, hanya membunuh musuh, bukan mencari kehidupan di masa depan. Yang Mulia Leiya melihat bahwa yang ditebas lawannya hanyalah sebuah pedang kecil, tepatnya, itu adalah pedang kecil berwarna emas yang tidak terlihat terlalu mencolok. Namun ketika pedang emas meledak dari cahaya pedang, sedikit ketakutan muncul di hatinya saat ini, aura pedang yang menembus langit, menutupi langit dan matahari, memotong segalanya, seolah memotong langit dan bumi. Dia langsung terbangun, dan Qin Chen di depannya begitu kuat sehingga dia benar-benar menakutkan. Saat ini, dia meraung, dan kekuatan yang mulia di tubuhnya terbakar, dan di tombak guntur, cahaya guntur yang mengepul menembus langit, membunuh Qin Chen dengan panik. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan di kehampaan, dan Yang Mulia Leiya tiba-tiba menyadari dengan ngeri bahwa kekuatan gunturnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, bergetar. Seolah-olah punggawa telah melihat kaisar, seolah-olah semut telah melihat naga, dan bahkan gerakan Zun di tubuhnya menjadi berubah warna dan lambat, dan bahkan tidak dapat mengembun. Ilmu pedang macam apa ini? Pisau macam apa ini? Pikir Yang Mulia Leiya merasa ketakutan. Tapi kecepatan pedang Qin Chen terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu luar biasa. Ada tren tragis yang tak tergoyahkan. Tampaknya pedang ini tidak akan membunuhnya, dan lawannya akan pergi ke langit dan bumi, dan 6 reinkarnasi tidak akan berhenti. Tidak, Yang Mulia Leiya meneriakkan kata, tidak, dengan putus asa, dan dia merasakan tombak petir yang dia ledakkan dalam sekejap meledak. Tidak hanya itu, setelah cahaya pedang menghantam tombak petirnya, bahkan lebih banyak lagi. Itu terpotong pada bola petir di atas kepalanya. Yang Mulia Leiya hanya mendengar suara keras. Bola guntur, harta karun sekte dewa petir di atas kepalanya, meledak seketika. Dia ingin bersembunyi, tapi sudah terlambat. Cahaya pedang yang menakutkan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kabut darah menyembur keluar, dan Yang Mulia Leiya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dibunuh oleh Qin Chen dengan satu pedang. Cahaya pedang melonjak,
dan tubuh seperti guntur Yang Mulia Lei Ya langsung hancur, dan lautan jiwa dalam pikirannya langsung dimusnahkan di bawah cahaya pedang Qin Chen, dan asap menghilang dan berubah menjadi debu. Aula menjadi sunyi sesaat. Satu pedang membunuh Yang Mulia Tianjiao, yang juga merupakan Saint Lei Ya dari Sekte Dewa Petir. Pada saat ini, Yang Mulia Lei Ya hancur berkeping-keping, dan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah langsung berubah menjadi abu. Itu terkoyak oleh energi pedang yang belum sepenuhnya hilang. Bentuknya tragis, hanya menyisakan noda darah hitam pekat. Mati tanpa seluruh tubuh. Yang Mulia Surgawi dari semua kekuatan besar menghirup udara. Kapan mereka pernah melihat Yang Mulia yang begitu kuat? Satu pedang membunuh puncak Yang Mulia Tianjiao. Pedang ini masih menghancurkan tombak guntur dan bola guntur lawan hingga berkeping-keping terlebih dahulu, dan kemudian jatuh dari tengah alis. Dua harta karun yang sangat mulia tidak dapat menghentikan niat membunuh satu sama lain. Mereka yang sekuat Lei Ya, tidak bisa dihindari. Mendominasi, terlalu mendominasi. Berapa besar kebencian yang diperlukan untuk menghasilkan pembunuhan teroris dan daya ledak yang kuat seperti ini. Lei Ya, Kuang Lei Tianzun, yang sebelumnya memiliki senyuman di wajahnya, mengeluarkan raungan kemarahan pada saat ini, matanya marah, dan sosoknya bergoyang, dia hendak bergegas ke ruang terbuka di tengah aula. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar, Tianzun Sengong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, puncak kekuatan Tianzun yang menakutkan terisi, dan langsung memblokir Kuang Lei Tianzun. Mengapa? Kuang Lei Tianzun, bersaing satu sama lain, kematian dan cedera adalah hal yang normal. Master Sekte Dewa Petir yang bermartabat, seharusnya tidak merasa tidak nyaman, haruskah Anda tidak tahu malu? Tetapi hanya seorang murid yang meninggal, mengapa harus membuat keributan seperti itu? Ucap Sengong Tianzun memandang Kuang Lei Tianzun dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum. Master Sekte Dewa Petir tampak sangat marah. Wajahnya pucat dan tidak menentu, darah di tubuhnya melonjak, dia hampir muntah seteguk darah, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa membalasnya? Terlebih lagi, bagaimana dia berani membalas dengan Sengong Tianzun? Tianzun lainnya di sekitarnya juga tercengang, mata mereka terkejut. Apa artinya mati sebagai murid dan membuat keributan? Lei Ya Tianzun ini, tetapi murid tertutup Kuang Lei Tianzun, pewaris sejati. Karakter seperti itu, di seluruh Sekte Dewa Petir, sangat sedikit, orang seperti itu, Kuang Lei Tianzun tidak tahu caranya, lama-lama ia akan tertekan. Tiangong ini sungguh kejam, semua orang tidak berani meremehkan Sengong Tianzun, orang ini menyembunyikan pisaunya di senyumannya. Di sisi lain, keluarga Ji sangat terkejut. Seorang murid dari Sekte Dewa Petir meninggal, Kuang Lei Tianzun tidak dapat menangani pekerjaan Tian, dan dia pasti tidak puas dengan keluarga Ji-nya. Setelah terdiam lama, Ji Tianyao berkata dengan datar, dalam pertempuran pertama, wakil istana Master Qin menang. Melihat itu, istana Master Bintang Dewa juga memiliki ekspresi suram yang meneteskan air hitam, matanya menatap Qin Chen dengan dingin. Dia juga tidak menyangka bahwa Qin Chen begitu kuat, dia hanyalah guru suci puncak saat itu, meskipun dia adalah Zun sekarang, dia sebenarnya dapat membunuh Yang Mulia Lei Ya dengan satu pedang. Orang ini tidak boleh hidup. Begitu dia besar nanti, di manakah keberadaan istana Dewa Bintang? Putra ini harus mati, dan kontes merekrut kerabat ini adalah satu-satunya kesempatan adil bagi istana Dewa Bintangnya. Pada saat ini, semua orang tercengang dengan pembunuhan Qin Chen terhadap Yang Mulia Lei Ya dengan satu pedang. Mata semua orang terkejut, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Ketika Ji Xingyi melihat Yang Mulia Lei Ya yang dibelah menjadi kabut darah oleh Qin Chen, dia tanpa sadar berperang dingin. Dia tidak menyangka pria yang mengaku sebagai suami Ji Ruyu ini begitu berkuasa. Ji Ruyu hanyalah seorang wanita jalang yang melonjak dari alam bawah, bagaimana dia bisa memiliki suami yang kuat? Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah membunuh Yang Mulia Lei Ya,
Qin Chen terus berdiri di atas panggung, tanpa niat untuk mundur, menatap banyak orang kuat yang hadir, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu kekuatan lain mana yang berani membuat ide Ruyu. Datang saja, dan saya Qin Chen akan mengikuti." Saat berkata, Qin Chen juga melirik Kuang Lei Tianzun, dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ada murid tertutup, murid benih, atau sekte di bawah komando Kuang Lei Tianzun. Mereka datang ke dunia kuno untuk melawanku, aku akan menantinya. Namun, jangan berkata-kata buruk di depan. Siapapun, tidak peduli siapa, yang berani memberikan ide kepada Ruyu, aku akan memberitahu dia apa itu penyesalan." Mata Qin Chen acuh tak acuh, dengan niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Apakah ini terlalu gila? Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Anak ini sangat marah sehingga dia tidak hanya membunuh murid sekte Dewa Petir dengan satu pedang, tetapi juga memprovokasi Kuang Lei Tianzun. Semua orang tahu bahwa Qin Chen sedang membalaskan dendam pada Kuang Lei Tianzun yang sebelumnya terlalu arogan. Master Sekte Dewa Petir juga merupakan praktisi tingkat Tianzun, dan dia juga merupakan Master Sekte dari Sekte Dewa Petir. Qin Chen hanyalah seorang junior, bahkan jika dia adalah wakil ketua Aula Tianzuo, yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Kuang Lei Tianzun. Kuang Lei Tianzun gemetar karena marah, dan ada cahaya guntur yang mengerikan bermekaran di tubuhnya, dan nafas setingkat Tianzun dilepaskan, membuat semua orang berubah warna karena terkejut. Matanya berubah menjadi kolam guntur yang tak berujung, seolah menghancurkan dunia dalam sekejap. Master Sekte Lei Shen, Ji Tianyao buru-buru berteriak, aura kekacauan melonjak di tubuhnya, menekan Kuang Lei Tianzun. Dia secara alami tidak mengizinkan Kuang Lei Tianzun melakukan apapun di keluarga Ji-nya, dan pada saat yang sama, Ji Tianyao juga memandang Shen Gong Tianzun. "Shen Gong Tianzun, mohon kendalikan murid-murid Anda. Hari ini adalah cara terbaik keluarga Ji saya untuk merekrut kerabat. Mohon batasi kenakalannya." Shen Gong Tianzun tersenyum tipis dan berkata, "Saya pikir wakil kepala istana Qin benar. Meyakinkan orang lain untuk meyakinkan orang lain adalah hal yang wajar. Jika Kuang Lei Tianzun tidak yakin, dia bisa membiarkan satu-satunya Tianjiao di klannya sendiri datang. Tiangong saya bukanlah jenis tenaga sampah yang menindas orang lain, mengetahui bahwa orang lain punya suami, dia harus memperjuangkannya." Mendengar itu, Kuang Lei Tianzun gemetar karena marah lagi. Namun, saat ini, dia sudah tenang, jangan melihat temperamennya yang kasar, sepertinya dia hanya sedikit, tapi bagaimana dia bisa menjadi idiot yang bisa menjadi penguasa tertinggi langit? Itu tidak mungkin, bagi seorang idiot untuk menerobos ke langit. Dia mendengus dingin, lalu segera duduk, lalu menatap Qin Chen dengan mata dingin, mengungkapkan niat membunuh Shen Han. Tentu saja, dia juga memiliki penyesalan di dalam hatinya, menyesal mengikuti nasihat penguasa Istana Dewa Bintang dan membela Istana Dewa Bintang. Sejak dia membawa Yang Mulia Leia dalam kontes seni bela diri ini, dia dengan tulus optimis tentang masa depan Yang Mulia Leia. Selain itu, dia hampir menganggap Yang Mulia Leia sebagai putranya, tetapi sekarang dia meninggal di Qin Chen. Tercekik di hatinya bisa dibayangkan. Melihat mundurnya Kuang Lei Tianzun, Qin Chen tidak berbicara, tetapi berdiri diam di atas ring, menyaksikan kekuatan besar hadir dengan acuh tak acuh. Hati Ji Tianyao sudah penuh penyesalan saat ini. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat dan memiliki status seperti itu dalam pekerjaan Tian. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyetujui ide Ji Tianqi untuk menyerahkan orang suci itu kepada Ji Ruyu? Tapi sekarang setelah kapalnya selesai, dan Ruyu dan Wuxu dipenjara di Gunung Neraka, bahkan jika dia ingin berubah pikiran, itu bukanlah masalah yang mudah. Namun, Qin Chen membunuh Yang Mulia Leia, yang membuatnya bernapas lega. Setidaknya, orang yang ingin menantang Qin Chen saat ini bukanlah seseorang yang sangat membenci Qin Chen dan Tianzuo, itu bodoh. Dia percaya bahwa kekuatan biasa tidak dapat terus menantang Qin Chen, kecuali kekuatan itu memiliki musuh dengan Qin Chen.
Jika tidak ada yang menantang wakil Aula Master Qin, maka wakil Aula Master Qin dapat mundur terlebih dahulu. Ji Tianyao berkata dengan tidak sabar. Dia takut Qin Chen akan membuat ngengat lagi. Saat suara itu turun, tiba-tiba penonton berbisik. Banyak kekuatan memandang Qin Chen, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Belum lagi mereka tidak tahu siapa Ji Ruyu. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak mau menyinggung Qin Chen dan bekerja untuk Ji Ruyu. Pernikahan dengan keluarga Ji memang sebuah peristiwa besar, namun menyinggung pekerjaan Tian juga bukan perkara sepele. Hanya mata Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu yang bersinar, dan keduanya saling memandang, dan ada cahaya dingin di mata mereka. Karena tidak ada yang mau terus menantang wakil kepala Balai Qin, Ji Tianyao melihat sekeliling sebentar, baru saja hendak berbicara, tiba-tiba, tunggu. Ada dua sosok yang menyapu ruang terbuka di tengah aula pada saat yang sama dan mendatangi Qin Chen. Semua orang terkejut. Saat ini, masih ada orang yang menantang Qin Chen. Semua orang saling menatap satu sama lain. Saat melihat ini, mata mereka tiba-tiba terfokus. Di atas ruang terbuka, kedua sosok ini mempunyai toleransi yang berbeda. Salah satunya yang mengenakan jubah hitam memiliki tubuh kekar. Kekokohan semacam ini penuh dengan keindahan, dan sama sekali tidak seperti kekar yang mulia Leia, melainkan ramping. Dan orang lain, dengan alis pedang dan mata bintang, pemberani dan heroik, seperti pemuda tampan. Kuncinya adalah aura mereka berdua sangat kuat, dan kekuatan dari Yang Mulia yang bergulir meresap. Berdiri dengan bangga di tanah terbuka, aura keduanya telah membentuk dua kondisi hitam dan putih, seperti Tai Chi Yin dan Yang, dan keduanya berbeda. Penguasa bumi, ini ternyata adalah dua arogansi Di Sun. Tiba-tiba terdengar semburan suara dari penonton. Dua orang yang bergegas ternyata adalah dua penguasa Di Sun. Meskipun mereka masih baru dalam hal Di Sun, mereka sudah menjadi yang terkuat di antara Di Sun pada usia yang begitu muda. Bahkan di kekuatan tingkat tertinggi ras manusia, hal ini jarang terjadi. Api kehidupan pada kedua orang ini sangat kuat. Terlihat mereka sedang berada di momen termuda dalam hidup mereka. Dengan tingkat kultivasi yang demikian, ditambah dengan bakat yang demikian, juga sangat diharapkan dapat menembus Tianzun di masa depan.